Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Triansa di ngobrol-ngobrol santuy. Kali ini saya kedatangan tamu spesial dari tim kreatif Semeta PGRI 1 Kedondong di bawah naungan PNF Filmmaker. Di sini saya bersama dengan Kak Nanda Saputra. Assalamualaikum. Kemudian ada Kak Andika Pratama, ditemani dengan Kak Rio Jandesko yang unyu-unyu. Ada Mas Nabil Leo Fahmi juga di sini, dan kemudian di samping saya salah satu pendiri dari PNF Filmmaker, Mas Irwanda Saputra. Mas ya, Kak apa Mas ini? Kalau abang aja. Abang aja. Abang. Abang. Pengen dipanggil Abang Putra. Dipanggil Abang karena dia orang keturunan suku Lampung ya. Oke. Jadi Abang. Oke. Oke. Langsung aja sih. Karena kita udah kedatangan tamu-tamu yang spesial ini. Gimana sih kabar kalian saat ini? Apakah baik-baik saja atau ada yang sakit ini? Ada. Terpaksa lagi Baik. di sini. Baik, alhamdulillah baik. Dari mana? Kok dari mana? Ntar dulu. Di ini nih. Bentar, jangan di-cut. Saya ingin nanyakan nih, gimana sih sejarah dari PNF Filmmaker? Kak Nanda Saputra nih, tolong jelaskan dulu sejarah dari PNF Filmmaker itu apa sih, Kak? Kayak gimana? Yang mau jawab siapa? Kak Nanda dulu Oh, dong. saya. Nanti gampang Oke, saya oke. nanya pertanyaan yang lain. Sejarah ya. Sejarah tentang PNF Filmmaker itu, awal berdirinya PNF Filmmaker itu ada tujuannya. Bukan tanpa kebetulan PNF itu dibangun, tetapi ada apa ya? Ada maksud tujuan awal. Pertama itu karena adanya semangat dari kami semua untuk membentuk suatu wadah khusus berjalan di bidang film, promosi dan yang lain-lain. Dulu ada, terus alasan yang kedua adalah dulu mempunyai komunitas juga namanya FMA. Nah, dulu termasuk saya juga di situ sebagai wakil pembina kalau nggak salah. Ya, pembinanya Kak Triasa sendiri ya kalau nggak salah. PFMA itu Forum Pendidikan Multimedia dan Administrasi Perkantoran. Nah, dan kami ingin membuat hal yang lebih baru dan lebih terfokus ke bidang tersebut. Jadi kayaknya bukan kami menggantikan FMA, bukan, tetapi kami merubah namanya, tetapi jalannya tetap. Itu kan dulu FMA kan tetap jalannya di film, tapi nggak terlalu fokus kayak yang sekarang. Itu dulu kan masih ada sekat-sekatan. Nah, dari situ kami putuskan untuk bersama tim, saya membangun beberapa tim, karena awalnya saya di situ kan baru masuk di SMK kan. Baru masuk dan saya ajak anak-anak untuk membangun sebuah wadah itu. Kami cari nama yang pas dan kami cari tokoh-tokoh yang pas, terbentuklah PNF. Dipilihlah nama PNF Filmmaker. Gitu. Di sejarahnya sangat luar biasa. Luar panjang sih sebenarnya. Prosesnya. Kemudian saya melihat di baju kakak nih, Ya. sama nih ada logo. Ada Logo, ya. logo PNF Filmmaker. Saya nanya dong, saya penasaran banget ya. Apa sih dari arti dari logo-logo tersebut? Dari warnanya, kemudian dari rollnya itu, kemudian tulisannya PNF Filmmaker itu apa sih artinya gitu dari logo itu sendiri apa? Dari logo sendiri itu, logo ini kan dia ada hitam, ada merah dan ada putih. Ini ada maksud. Ada maksud. Bukan nggak tanpa maksud ya kita ngebuat sesuatu. Kalau hitam ini identik dengan kerja keras dan suka duka lah. Ya, pahit. Kalau bahasanya kalau minum kopi kan pahit, ya hitam gitu, pahit. Terkenal dengan pahitnya, nggak terkenal dengan bahagianya. Merah itu berani, seperti identik dengan keberanian yang membara. Nah, seperti api yang membara. Yang putih adalah suci,
ada maksud juga nih putih, kenapa harus putih gitu kan, kenapa dipilihnya putih bukan warna kuning atau apa. Nah, kalau hitam, saya ingin tujuan yang pertama adalah saya ingin mendidik anak-anak ini merasakan lelahnya belajar. Terus juga pahitnya mencari ilmu, susahnya dalam mencari ilmu, dan mereka itu jangan hanya sekedar pengen enak-enakan, tapi mereka harus merasakan pahitnya dulu. Itu dari hitam. Maksud dan tujuan dari warna hitam. Lalu ada warna merah, berani. Berani itu, merah itu identik dengan jiwa yang membara seperti api yang menggebu-gebu. Saya ingin mereka, semangat mereka itu seperti api yang berkobar. Jadi jiwa yang berani, memiliki jiwa yang berani dan memiliki jiwa yang bertanggung jawab. Itu. Terus ada warna putih, itu adalah suci. Suci dan baik, identik dengan orang-orang baik. Nah, jadi ada hitam, ada merah, ada putih. Menurut saya sudah lengkap. Putih ini identik dengan kumpulan orang-orang baik, orang-orang yang bisa bertanggung jawab, orang-orang yang tahu rasanya pahit, merasakan lelahnya dalam mencari ilmu, susahnya dalam mencari ilmu, diiringi dengan ibadah. Itu kenapa ada lambang putih. Jadi kami merah ini kan kecil di sini, PNF merah, sini hitam kecil warnanya, terus putih ini paling gede. Karena tanpa Allah Subhanahu wa taala, PNF ini nggak ada apa-apanya. Luar biasa. Tuh. Tadi menyimak dari arti logonya yang hitam itu ibarat Pahit, seperti kopi, pahit. kemudian yang merah seperti api, yang terus dan yang putih itu suci, baik. ibaratnya seperti air ya. Tadi ya sudah ada kopi, kemudian ada apinya untuk memanaskan. Wah, benar. Benar seperti gula. Jadi, Benar. Lengkap itu sudah. Lengkap sudah jadi kopi Ya, yang betul, manis. Luar biasa. Oke, ngomongin soal pahit nih. Hmm. Pengalaman pahit apa yang pernah dirasakan? Coba saya pengen nanya dengan Kak Rio dulu, tadi diem aja Kak Rio. Karyo dulu. Gimana Kak Rio? Pengalaman pahit yang pernah dialamin oleh Kak Rio itu apa aja sih? Ya, pengalaman pahit itu ya kayak misalnya pas kita saat ini di produksi syuting gitu, kan kayak kerasa gitu, kayak kita kerja keras gitu, kayak gimana sih kalau itu? Gimana sih susahnya di lapangan? Nah itu Ya. capeknya gitu, ya kebayang lah gitu. Terus Bayang gitu ya. Susah ya. Susah gitu Iya. ya. Tapi ya pasti nantinya akan merasakan hasilnya. Amin. Nah, terus sama ya kalau pas lagi ini gitu ya, mindahin file atau gimana gitu. Nah, Gimana gitu apa itu? dia lagi mindahin gitu. Misalnya file itu hilang gitu, nggak sengaja ke delete atau gimana gitu. Nah, Salah satu. nah ya itu. Nah, itu tuh kita kan bingung gitu. Nah, itu kan merupakan kayak pahit gitu sih. Oh. Nah, gitu. Yang saya Pahit. bingung tuh Kak Rio kebanyakan itu. Itu. Nah, itunya itu apa? Itu yang pahit. Sebenarnya Itu yang pahit. Yang pahitnya itu lah ya. Oke, makasih Kak Rio penjelasan. Dari pahitnya tuh ya. Iya. Jadi kira-kira ketika Kak Rio udah ngalamin pahit, kayak contoh file dari yang Kak Rio pindahin, Iya. itu tiba-tiba kehapus sama Kak Rio, nggak sengaja atau memang salah pencet gimana? Iya. Nah itu gimana sih cara nanggulanginnya coba? Pas begitu ditanya sama Kak Putra, contoh Kak Putra, yo mana filenya? Itu kayak gimana tuh? Yang langkah Rio yang bakal ambil itu kayak gimana? Apakah mencari alibi atau menghadapi masalah yang sudah Rio buat? Gimana? Ya gimana ya, mau nggak mau ya kita harus terima gitu kesalahan kita gitu kan. Emang kita sendiri yang salah ya, kita harus bertanggung jawab gitu. Gitu. Itu memang Karena sesuai dengan pedoman logo itu tadi ya. iya, karena sudah melekat mungkin ya. Melekat dalam hati. Jadi dari pahitnya udah ngilangin itu apa namanya filenya, File. kemudian di
orang merah tadi berani, jadi berani bertanggung jawab, Ya, nggak ada benar. masalah. Kemudian Jangan lupa doa. jangan lupa doa. Iya. Biar ketemu lagi Pak. Doa biar ketemu lagi Pak. Bener. Jangan Oke, lupa Kak. istighfar juga. Coba dari Kak Andika dulu nih, dipakai aja Kak kliponnya. Kliponnya dipakai aja Kak. Jelas. Gimana Kak Andika dari pengalaman yang pernah Deketin ya. dialamin di PNF Filmmaker, pengalaman apa aja dari pahitnya, kemudian ya manisnya kayak gimana gitu kan? Iya, Ya kayak kopi lah, Iya. hitam, pahit, pahit, manis. kemudian manis. Iya. Sebanyak ikhlas Kak ketahuan. Nah, Kak, jadi kalau dari saya pahitnya itu ketika misalkan kita ini kayak dikejar deadline gitulah. Kita ini besok gimana nih? Apa YouTube Meta harus ngisi konten nih gitu. Nah, jadi kita itu semuanya berumbuk lalu di situ menentukan ayo kita mau bikin film apa gitu untuk ngisi Nah, YouTube ketika Meta berembuk ini. tuh ada nggak sih gaduh-gaduh apa gimana gitu? Enggak Kak, kita saling kerjasama gitu, saling usul. Kalau ini misalkan ini kurang nih, coba dirubah dulu nih. Nanti ada yang satu usul gitu, saling kerjasama lah Kak. Nah terus yang paling pahitnya itu pasti saat syutingnya lah Kak ya. Pasti kan merasa lelah gitu kan. Karena udah misalkan gotong sana pindah sini, ayo cari lokasi yang ini agak bagus gitu. Pindah sana, pindah sini. Nah terus ada yang lebih pahit lagi ketika mengeditnya. Itu kan kami ini kan kalau ngedit ini sampai larut malam lah, ibaratnya sampai harus misalkan besok beres nih, ayo kejar apa deadline itu, kejar deadline, ayo insya Allah besok harus beres. Nah itu pahitnya Kak. Kalau manisnya ya itu dari semua yang kita rasain pahit itu kita dapat pelajaran gitu kan. Dari syuting itu kita bisa ngerti tentang kamera. Nah itu Kak, manisnya itu tentang bisa Untuk mengedit kehidupan gitu kita lah, lah ya gitu untuk kedepannya. Kehidupan kita Ya. ke depan setelah sekolah kemudian kerja. Iya. Kita bisa memakai apa yang sudah kita dapatkan. Iya, di apa yang sudah kita dapatkan di sekolah. Ya mungkin tuh Kak. Coba dari Kak Nabil nih, Kak Nabil. Apa nih pengalamannya nih? Waduh, kayaknya udah dijawab semua ini sama Tapi Andika jangan dan nyontek, Rio. jangan nyontek. Ya. Udah dijawab semua ini serius ini. Yang pribadi kayak yang pribadi lah. Yang pernah Kak Nabil alamin aja ya. pahit. Ya pasti. Pahitnya. Ya dari Ya. pahitnya, Mungkin, kemudian manisnya ya, begitulah. Kalau pengalaman pahit mungkin ya udah disebutin semua tadi, cuman mau nambahin pahit itu cuma sementara. Sama halnya contohnya kita syuting hari ini capek gitu, capek panas segala macam. Nanti malam itu udah nggak kerasa. Iya. Kita mendapat hasilnya. Sama halnya dengan saat ini kita belajar pahit-pahit, begadang segala macam, panas-panasan, buat poster begadang segala macam gitu kayak. Nanti setelah lulus kita juga dapat hasilnya, dapat manisnya, sama seperti kayak gitu. Jadi pahit itu cuma sementara. Pahit itu hanya sementara, manis itu Selama-lamanya. Nih. Luar biasa. Coba Kak Putra nih. Kak Putra dari tadi senyum. Ya, gimana Kak? Cerita dulu dong. Jangan nangis Kak, jangan nangis. Jangan digini-giniin dong kliponnya. Beda lagi. Kayak tahu ini udah. Kita takut geter kliponnya. Ya mungkin kalau untuk pengalaman pahit ya karena memang di sini kan kami kan selalu bareng-bareng nih. Jadi kalau untuk rasa pahit ya udah dibilangin juga sama Rio, sama Andika, sama Nabil juga tuh. Mulai dari pahitnya saat di lokasi syuting di lapangan, terus dari malamnya kami mengedit gitu kan, mengedit sampai larut malam gitu kan. Sampai ada file-file yang hilang gitu kan. Nah ya itu semua ya sama-sama kami rasain gitu. Jadi ibaratnya sakit satu sakit semua gitu kalau di sini tuh. Jadi satu semua. Iya. Tipe satu, tipe semua. Tipe semua. Tipe semua. Jadi kebersamaan yang Iya. kompak gitu ya. Nah, jadi di balik kepahitan yang kita rasain itu ada rasa kebersamaan tersendiri gitu Kak. Iya.
Nggak cukup segitu aja. Oke, beri hapus dulu dong. Itu tadi dari pengalaman yang pernah mereka alami, kita bisa sama-sama nyimak bahwasannya terkesannya lebih sibuk banget gitu ya di kegiatan-kegiatan yang ada di PN Filmmaker. Cuma saya perhatikan nih, sering banget saya kadang masuk kantor, saya ngeliat anak-anak lagi pada santuy, kadang kadang saya lihat mereka lagi ada yang di musola gitu kan, memang ada yang di musola, kemudian ada yang lagi ngobrol, kadang sama temennya ngobrol, itu kayaknya santuy banget. Cuma saya pengen nanya nih secara langsung ke kalian semua untuk mengurangi rasa penasaran saya lah nih. Apa sih Kak kegiatan-kegiatan PNF Filmmaker itu kok kayaknya Kelihatannya santai gitu kelihatannya ya. santai, tapi pas saya tanya secara langsung tadi pengalaman-pengalamannya sepertinya sibuk banget gitu, sampai kayaknya nggak ada waktu untuk istirahat. Nah, kira-kira apa sih kegiatan-kegiatan yang ada di PNF Filmmaker itu sendiri? Sama saya. Iya dong, Kakak Oke. dong, masa yang lain? Kegiatan PNF Filmmaker itu yang pertama adalah fokus di dalam bidang promosi. Itu kegiatan yang pertama. Bidang promosi itu apa aja, dari mulai dia video, mulai dia foto, mulai dia dari promosi-promosi akun media sosial lainnya. Terus juga anak-anak itu juga sibuk dengan ibadah-ibadah mereka. Terus juga kan mereka kan alhamdulillahnya saya bersyukur memang di peraturan PNF itu kan ada yang namanya 24 peraturan. Banyak betul loh. Banyak 24. sekali Itu biar nyekat mereka sih semua. Jadi tahan-tahan sama 24 peraturan itu. Nah, itu 24 peraturan itu poin pertamanya itu adalah kayak pagi wajib sholat duha. Itu wajib, padahal sunnah. Tapi kan diwajibkan. Dalam arti kalau mau jadi orang sukses sholat duha gitu. Terus yang kedua dia wajib itu dalam mendidik Kak, bukan karena dia takutnya ini ada yang salah sangka juga kan gitu. Wajib untuk mereka dalam arti mendidik agar terbiasa. Itu tujuannya. Bisa karena Iya, terbiasa. karena terbiasa. Oke. Yang kedua mereka setiap sholat mereka ya ada yang bandel ada yang enggak sih, ya namanya anak-anak. Terus mereka dianjurkan untuk bersolawat sama Nabi, itu ada poinnya. Nah, kalau dilihat kegiatan mereka itu kan ada yang ngedit, terus ada yang bikin contoh dari misalnya kakak minta editin ini, editin itu, ya kan? Nah, dari situlah mereka kegiatan-kegiatan kayak Nabi itu sibuk bikin promosi poster untuk PPDB kan, alhamdulillah sudah selesai, itu luar biasa. Terus Putra juga bikin brosur. Jadi mereka itu saya tugaskan masing-masing. Ini tugasnya buat video promosi dengan Aldo. Terus ini juga nggak masuk kan kemarin. Nggak. Nah dia kayak Rian sama ini bagian binisin gitu. Terus saya juga ada tugas juga. Kalau ada konten yang memang perlu saya yang megang, saya pegang, seperti podcastnya Pak Kibek sama Pak Rizky Ramadhani sama Pak Juan, itu saya yang megang gitu, karena ada hal-hal yang akan ada penyekatan kalau dipegang sama mereka, takutnya bukan acak-acakan, takut ada yang selip, gitu. Makanya saya berikan tugas kayak film-film urat, ya mereka semua yang edit gitu loh. Jadi kita juga sebagai ini harus memantau kegiatan mereka juga setiap hari. Jadi kegiatan mereka itu sebetulnya kebanyakan Kak yang dilakukan sama mereka itu malam. Jadi kalau mau datang ke SMK, kalau mau ngelihat SMK ini masih ada orang atau tidak, pasti masih ada yang hidup. Karena mereka sibuk betul dari jam setelah sholat Isya, ya, dari jam 8 atau jam 9 mereka itu udah sibuk di meja editingnya masing-masing. Terus yang satu kalau nggak kebagian mereka ya biasa main handphone atau ngeliatin teman-temannya yang lain gitu kan. Nah, jadi kalau dilihat sih seperti nyantai sih. Seperti nyantai. Ya memang seorang editor tuh emang nyantai. Kak Tiransa juga merasakan. Editor itu nyantai, apalagi kalau kita pakai komputer satu. Contoh saya ngerjain podcast.
renderingnya itu 1 jam, ya kita nunggu 1 jam. Bener ya. Jadi Kita harus 1 jam menunggu itu gitu ya. apa yang kita lakukan? Kalau saya beda, mereka pun beda gitu. Atau 1 jam mereka, oh belum makan nih, makan dulu sambil nyantai, sambil istirahat, sambil itu gitu loh, sambil tiduran dulu atau nunggunya sambil tiduran. Tetapi harus ditugaskan, harus selesai gitu. Jadi seorang editing itu adalah pekerjaannya memang sulit-sulit gampang ya. Cuman memang gitu, kayak duduk, oh enak banget ya jadi editing, hanya duduk depan komputer kayak sambil musikan, ya emang kayak gitu kan. Editing itu nyantai, kalau pengen masuk gitu loh, pengen ngerasain jadi editing itu kayak mana, memang kayak gitu. Jadi kalau lagi ngerender ya udahlah musikan dulu, refreshing otak atau lihat tutorial gitu sih. Terus kameramen kan tugasnya pengambilan dari misalnya syuting pagi beres sore. Nah ini prosesnya kameramen adalah proses tahapan produksi. Nah di editing inilah pasca produksi, penyusunan gambar. Nah disitulah tugas mereka. Ya sebenarnya tugas mereka itu kesibukannya banyak sih sebenarnya, setiap hari gitu loh, ada aja konten yang harus diinikan gitu. Memang sudah kewajiban dan tugas kami mereka, karena mereka selalu ingat bahwasanya apa ya, ada kata-katanya kepala sekolah itu apa namanya, apa sih, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia. Ya itulah, dan saya terapkan juga dengan PNF filmmaker. Mereka siapa sih Kak yang mau ngegituin mereka? Saya bilang gini, kalian tugas kalian belajar, udah fokus ke belajar aja, nggak usah kemana-mana gitu loh. Fokus belajar dulu, nanti kalau sudah beres, nanti kalian menikmati hasilnya, baru kalian kemana-mana, masuk ke perusahaan mana. Yang penting kalian belajar dulu sekarang rasain capeknya, rasain ini, nanti nikmati hasilnya. Makanya jadi orang yang bermanfaat dulu bagi orang lain gitu. Itu yang diterapkan di PNF ya. Masa kalau model begini kan nggak berani macam-macam begini kan gitu. Jadi seperti itu, memang tugas mereka itu sih banyak sih Kak. Jadi intinya jalani prosesmu dan Iya, nikmati hasilmu hasil nanti. nantinya. Luar Betul. biasa.